Perlu kami perkenalkan, jadi saya nama Dr. Andes Murjoko Hadiwijoyo. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Sehat Trate, di mana jabatan itu kami peroleh melalui mekanisme organisasi, yaitu adanya Parapatan Luhur. Kami diberi amanah sebagai Ketua Umum ini mulai tahun 2017, periode yang lalu sampai 2021. Kemudian 2021 yang lalu kami diberi amanah oleh dulur-dulur melalui Parapatan Luhur sebagai Ketua Umum Pusat nanti sampai dengan tahun 2026. Saya lahir tahun 1953 yang lalu. Saya lahir kebetulan tidak di Madiun. Saya lahir di Bandung, di Husein Sastranegara. Kebetulan orang tua saya, bapak saya dinas di TNI AU. Angkatan Udara, Pak. Kemudian di tahun 59 Bapak ini pindah ke Lanut Iswahidi Maspati sampai dengan pensiun. Asli Madiun. Saya belajar di Desa Trate ini sejak lulus dari SMP. Jadi saya SMP, SD, SMP ada di Ndolopo, Madiun, kecamatan wilayah Kabupaten Madiun. Kan rumah asli bapak saya di Ndolopo, ibu juga demikian. Kemudian SMP saya di Ndolopo lulus tahun 68. Saya sekolah di STM di Madiun. Nah, pada saat itulah saya mulai belajar di Desa Trate. Saya baru, kalau di Desa Trate itu kita dilatih dulu. Dilatih mulai dari tingkat yang paling bawah sebagai siswa. Itu mulai tingkat polos, jambon, hijau, putih. Kemudian saya baru bisa di wisuda sebagai anggota tetap, disahkan sebagai warga. Tahun 72 saya juga dipercaya waktu itu ditunjuk sebagai atlet. Dulu tanding adu bebas. Dan melatih di Madiun, buka tempat-tempat latihan di wilayah Madiun. Kemudian tahun 74 saya berangkat ke Surabaya, itu melatih di Surabaya sambil kuliah sambil kerja. Kemudian tahun 77 kembali lagi ke Madiun. 77 diangkat pegawai negeri di Madiun. Jadi di Desa Trate ini ada mekanisme pergantian kepengurusan itu setiap 5 tahun sekali. Jadi saya di Desa Trate ini menjadi pengurus tidak apa istilahnya, tidak tahu-tahu jadi ketua umum, betul. Merintis dari bawah. Jadi saya merintis dari bawah, dari dulu tahun 72 di samping jadi atlet saya jadi pelatih juga di pengurusan, mulai dari pembantu umum. Jadi kalau penunjukan ketua umum itu melalui satu mekanisme, yaitu dalam Parapatan Luhur itu ada pemilihan atau penunjukan ini apa, tim formatur. Lah melalui tim formatur ini, nah tim formatur ini mendapatkan istilahnya usulan dari cabang-cabang yang hadir sebagai peserta. Alhamdulillah saat ini Desa Trate ini punya cabang di Indonesia, yang terakhir tercatat 359. Kemudian di luar negeri kami baru punya cabang khusus luar negeri itu baru 29, mulai dari Timor Leste, kemudian di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Korea, Hong Kong, di Jepang, di Arab Saudi, kemudian ada di Belgia ada, kemudian di dulu di Moskow.
Awalnya dari Indonesia, jadi mereka yang ada yang karena kuliah di luar negeri, bekerja di luar negeri, ada yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Betul. Nah ini yang mereka mengembangkan di sana. Kita insan pencaksilat, perguruan pencaksilat yang ada di tanah ini diberikan tugas dari PBIPSI. Harapannya pencaksilat itu nantinya bisa masuk di kejuaraan internasional. Kalau saat ini baru masuk di SEA Games dan Asian Games, tapi untuk Olimpiade belum. Jadi kami diberi tugas untuk mengembangkan pencaksilat di luar negeri. Harapannya pada saatnya nanti pencaksilat bisa masuk di Olimpiade. Ya, kebetulan saya kemarin di Munasipsi juga diberi tugas, diberi amanah melalui Munasipsi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PBIPSI, mendampingi beliau Pak Prabowo ini. Kita telah berkomitmen bahwa keluarga besar Desa Ternate menjaga yaitu 4 konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan kewajiban. Jadi bagi Desa Ternate itu menjaga 4 konsensus kebangsaan ini merupakan harga mati. Kalau ada warga Desa Ternate yang bertentangan dengan konsensus kita, ya mohon maaf, kami akan mengeluarkan dari organisasi ini. Kalaupun ada perbedaan, ada masalah yang monggo silahkan diselesaikan secara persaudaraan, dan kalau memang itu sudah mentok ya silahkan selesaikan secara hukum. Jadi kami tidak ingin mendengar saudara-saudara kami berbuat anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum dan sebagainya, merusak milik orang lain, apakah itu kendaraan atau rumah. Ini sudah bukan wataknya sebagai pendekar. Gangster itu. Ya, ini kalau boleh saya katakan itu sudah watak-watak atau sifat-sifat daripada premanisme lah. Ini yang kita tidak boleh. Harapan kami pada keluarga besar Desa Ternate dimanapun berada, mari kita jaga marwah ajaran, adat, tradisi, dan aturan yang benar dan baik ini. Pendahulu kita sudah bersusah payah membesarkan ini, jangan sampai kita yang sekarang itu, kalau menurut kami kita ini belum besar tapi dirusak oleh oknum dari kita sendiri, ini yang sangat tidak terhormat. Para ketua perguruan pencaksilat dan juga seluruh anggota perguruan pencaksilat yang tergabung dalam paguyuban perguruan pencaksilat Madiun, mari kita bersama-sama kita jaga Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, di mana Kota Madiun dengan trademarknya sebagai kota pendekar dan Kabupaten Madiun sebagai kota kampung pesilat. Mari kita jaga agar trademark ini benar-benar menjadi ikon Madiun kota maupun kabupaten yang baik. Ya, kita tunjukkan bahwa Madiun sebagai pusatnya perguruan pencaksilat yang besar harus bisa membawa nama baik keluar, sehingga dengan kebaikan yang ada ini kita harapkan Madiun kota dan kabupaten menjadi salah satu tempat tujuan wisata religi, terutama yaitu wisata perguruan pencaksilat ini, belajar pencaksilat, sehingga para wisatawan baik itu domestik maupun dari mancanegara datang ke Indonesia pasti akan mencari di mana pusatnya pencaksilat ini, yaitu di Madiun, sehingga kita perlu menjaga Madiun tetap kondusif, aman, tentram, damai. Kalaupun ada permasalahan, mari kita selesaikan bersama-sama secara arif dan bijak,
dengan berlandaskan kepada rasa persaudaraan yang ada ini. Ya. Dan paguyuban kita punya satgas yang anggotanya dari semua perguruan pencak silat. Maka satgas ini yang kita beri nama Satgas Sendot Prawiro Dirjo ini kita tetap kita jaga, dan harapan kami kalaupun mungkin dalam waktu dekat kami akan minta untuk mungkin ada anggota yang kemarin sudah pindah alamat, mungkin juga pindah pekerjaan dan sebagainya, maka mungkin ada peremajaan, kami akan minta data anggota Satgas Sendot Prawiro Dirjo yang baru dari semua perguruan yang ada. Setiap ada event kegiatan di Madiun baik kota maupun kabupaten, baik itu kegiatan perguruan ataupun kegiatan dari pemerintah daerah, Satgas ini harus bisa tampil, ikut membantu mengamankan saudara-saudara kita. Itu yang kami harapkan. Sekali lagi kepada ketua perguruan pencak silat yang tergabung dalam paguyuban perguruan pencak silat Madiun, ada 14 perguruan, mari kita bersatu bersama-sama dengan meningkatkan dan mempererat rasa persaudaraan kita ini. Kita bangun Madiun sebagai kota pendekar dan Kabupaten Madiun sebagai kampung pesilat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya.